Gak berempat. Berempat. Ya. Nah. Tapi ada yang keluar masuk. Ya. Ada dari yang lu terus. Julpan Jamrun, selamat siang Julpan Jamrun. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari-hari gini kesibukannya apa nih? Kalau buat sekarang. Iya. Kalau buat sekarang tuh kan baru datang dari kampung ya. Iya. Jadi kesini tuh mau daftar ke kuliah sih. Kuliah di mana emang kalau boleh tahu nih? Kalau boleh tahu ya. Iya. Boleh tahu. Mau tahu apa mau tahu gimana nih? Mau tahu dong. Oh. Ya, gimana sih ini? Pengennya kuliah di Bandung sih. Di Bandung. Iya. Pengennya Iya. ngambil jurusan? Jurusan. Iya. Kalau nggak hubungan internasional, teknik elektro sih kayaknya. Emang tujuan lu buat nanti kuliah, lulus kuliah mau kemana sih? Ya paling sebenarnya kalau kuliah itu tuh buat sambilan ya, bukan sambilan sih. Maksudnya Sampingan. itu kewajiban gitu. Ah. Buat menuntut ilmu. Cuman mau kuliah tuh sambil latihan juga. Latihan apa? Kayak lu kan suka main bola nih. Berarti lu masuk ke klub bola atau klub futsal kan? Untuk sekarang. Untuk sekarang. Iya. Kalau untuk sekarang sih belum ya. Soalnya gara-gara pandemi kemarin, terus sampai akhirnya masuk sekolah lagi, terus libur lebaran kemarin akhirnya belum masuk klub lagi. Kenapa emang? Faktornya karena apa? Faktornya karena sempet berhenti dulu. Yang belum tahu ya, ini Julpan Jamrun, penerus abangnya, ya kan? Lu mau jadi penerus abang atau lebih dari abang lu? Mau jadi diri gue sendiri sih. Diri lu sendiri? Iya, kalau berbicara soal mau jadi penerus abang kah atau apa kan, itu gimana ntar. Gue juga belum mikirin buat kedepannya. Nih sebelum jauh kan, pasti orang-orang mau nanya nih, umur lu sih berapa sih? Umur lu sekarang? Umur gue? Iya. Umur gue sekarang 18 tahun. 18 tahun, masih muda ini anak. Tapi sekarang udah ini, menekuni bidang-bidang kayak lu kan mau masuk hubungan internasional nih. Lu kayak sekarang lagi belajar buat masuk itu kah, atau sekarang malah lagi lebih fokus ke bola gitu? Buat sekarang ya. Netral ya, harus seimbang. Jadi gue juga harus pinter membagi waktu. Dimana gue harus tekun ke jurusan yang pengen gue ambil. Terus gue juga harus tekun latihan. Seimbang lah pokoknya. Kan penonton di sini atau emang teman-teman kita sini kan pada lupa atau belum tahu nama lu asli, lu tinggal di mana, lu dari mana. Boleh dong kenalin. Kenalan nih. Iya, kenalan. Halo, nama gue Julpan Jamrun. Gue biasa disapa Jul atau Van juga bisa. Dah. Latar belakang lu sebagai Julpan Jamrun yang berasal dari Ternate ya kan, orang timur lah. Latar belakang pendidikan lah contohnya. Itu lu ada yang satu cut kah pendidikan kayak SMA lu cut, lu nggak kuliah malah, lu nggak sekolah malah lu bantu orang tua lu, atau emang lu semua berpendidikan gitu? Dari sekolah dasar atau emang dari TK? Iya, alhamdulillah pendidikan gue sampai beres gitu ya, sampai selesai dari TK sampai lulus SMA. Ya. Gue nggak ada sih kalau cut. Ya. Yang belum tahu ya, gua nih dulu sama Julpan itu dulu SMP satu pesantren ya kan. Di salah satu pesantren ada di Jakarta Selatan. Nih dulu satu kamar kita kan. Iya, yang dulu namanya 305 lah kalau yang belum tahu. Iya. Kamar 305. Gue juga heran pertama ada nih kayak
ya orang-orang timur lah, biasa muka-muka orang timur masuk ke pesantren terus tiba-tiba satu kamar gitu. Ada yang bilang kayak ini adanya Julham Jamrun nih satu kamar. Ini adanya pemain bola nih satu kamar. Pertama gua nggak percaya nih, ya kan? Gua kagak percaya sampai akhirnya momen abangnya datang tuh sampai ke pesantren baru tuh gua percaya. Nah, sebelum lanjut ke situ, kenapa sih kok lu bisa awalnya pesantren? Kalau masalah gue bisa awalnya pesantren tuh kan setelah gue lulus SD nih. Nah, orang tua gue tuh pengen gue jadi yang pembeda dari kakak-kakak gue kan. Ya kayak misalnya kakak gue udah di jalur sepak bola, orang tua gue pengen gue di jalur yang lain gitu. Jadi salah satu contohnya gitu, jalur lelang itu maksudnya apa? Kan ya kayak orang nggak tahu nih. Iya. Kayak misalnya gue harus di jalur yang lain tuh kayak gue kerja, gue sekolah apa yang nantinya gue bisa kerja jadi apa. Nah, tujuan orang tua gue buat masukin gue pesantren tuh udah biar terjamin hidup lo. Iya, biar gue tuh ada dasar agama gitu. Tapi emang juga maaf nih gue potong. Emang latar pendidikan orang tua lu nih nggak ada salah satunya dari apa keagamaan gitu atau emang berpendidikan semuanya? Semuanya berpendidikan. Cuman untuk agama tuh orang tua gue mau pengennya tuh gini. Pengen lah punya satu anak gitu yang bener-bener tekun, bener-bener fokus banget gitu ke hal agama gitu. Jadi tujuan gue dimasukin sampai kenapa gue bisa sampai dimasukin ke pesantren karena itu. Terus kan lu masuk pesantren nih. Atas kemauan orang tua lu atau emang lu sendiri yang mau? Kalau dulu pas gue lulus SD, sebelum lulus ya, orang tua gue tuh udah punya ini impian gitulah. Udah pengen ada kepengen buat nyokolahin gue ke pesantren gitu. Masukin ke pesantren. Nah, terus orang tua gue nanya ke gue mau apa enggak gitu. Ya gue waktu itu pas SD gimana ya, belum pikiran kita kan belum nyampe ke nanti gede mau jadi apa yang kan. Begitulah ya. Makanya gue iyain aja, bukan iyain sih, dari gue iya aja gitu. Selagi itu sekolah buat gue belajar ya udah. Bebas jadinya. Gimana tanggapan, kan lu punya abang 2 nih. Tanggapan orang abang-abang lu nih. Lu mau dimasukin pesantren sama ibu lu. Tanggapan orang tua lu, abang-abang gua. Ya, abang-abang gua mensupport kah atau emang? Ya. Gak usah, mending sekolah bola atau gimana? Enggak. Kalau abang-abang gua malahan mereka sangat mensupport, mereka ngedukung penuh kalau gua sekolah pesantren. Soalnya gua juga mungkin kakak-kakak gua tuh pengennya gua jadi yang beda gitu kan dari mereka. Dan ya yang gua ambil waktu itu, orang tua gua pengen waktu itu tuh baik gitu. Masukin gua pesantren biar gua nantinya jadi pemuka agama mungkin kan. Nah, akhirnya kakak-kakak gua juga mendukung gua. Sebelum lu pertama kali lu masuk pesantren kan, lu sebagai orang timur nih masuk ke ibu kota gitu, ibaratkan ke Jakarta Selatan ya kan. Dari timur lu SD di ini kan Ternate kan? Tuh 6 tahun, bahkan sampai lu baru lahir tuh kan di Ternate. Tiba-tiba lu masuk ke Jakarta Selatan sebagai orang timur, terus sebagai orang Ternate nih masuk ke pesantren yang ada di Jakarta Selatan gitu. Gimana sih kondisi lu? Lu kaget kah atau emang ini udah biasa, gue pernah kayak gini? Kalau kaget sih enggak. Ya. Soalnya kalau tadi kan pertanyaannya apakah gua kaget gitu atau gua gimana gitu rasanya pas nyampe. Mudah nggak sih? Ibaratkan mudah nggak sih beradaptasi atau emang lu udah biasa gitu? Sebenarnya sih gua nggak kaget. Soalnya gua juga udah sebelum gua nyampe ke Jakarta buat pesantren, gua juga udah udah sering ikut kakak gua atau orang tua gua kalau misalnya berangkat ke Jakarta ada urusan apa atau apa gitu. Nah, dan
yang menurut gue yang pas gue pertama kali ke Jakarta terus gue pesantren di sini, menurut gue adaptasi bahasanya sih, adaptasi bahasa. Terus maksudnya ada adaptasi bahasa tuh gimana sih maksudnya? Adaptasi bahasa kan kita tahu sendiri, misalnya orang timur nih, Ya. orang timur kan nadanya tinggi-tinggi nih kalau ngomong nih. Ya. Nah, nadanya tinggi-tinggi, terus ngomongnya juga cepet, terus logatnya apalagi, Ya. logatnya beda kan. Nah, pas gue nyampe sini, ya gue harus adaptasi dulu. Gue harus ngedengerin orang-orang ngomong, teman-teman gue ngomong kan, santri-santri yang lain, biar gue bisa apa ya, bisa nyesuain lah gitu. Nah, kan lu tadi bicara ini kan tentang adaptasi bicara kan. Iya. Nah, lu ngerasa gak sih kalau lu ngomong tuh disangkanya songong karena lu ngegas lah? Iya. Atau emang ini nada gua bro, beda sama nada lu? Ya itu sih yang gue mikirin. Ini nada gue gitu. Ya gue nggak bisa. Ya gue stucknya di sini gitu. Maksudnya gue emang adaptasi nih. Cuman adaptasi gue udah adaptasi, tapi ya mau dibilang harus mirip banget sama orang sini juga gue nggak bakal bisa. Makanya pentingnya jadi ini kan, cari jati diri. Iya. Nah, sebelum lu masuk pesantren nih, kan bahasa lu beda kan, bahasa dari yang lain kan. Nah, ketemu orang-orang itu kok bisa sama gitu, sama-sama misalnya orang timur ketemu sama lu nih, gue sering liat nih sesama orang timur nih. Nggak tahu emang gua doang yang nge atau semuanya nge, sesama orang timur ketemu orang timur tiba-tiba deket aja kayak tetangga padahal dia beda pulau, beda ini. Itu emang tradisi sana tuh. Jadi tiba-tiba akrab gitu. Iya. Kalau sering tuh gue lihat kayak gitu di pesantren ya, di pesantren, nggak tahu kalau di luar juga. Gue juga sebenarnya nggak tahu kalau di luar. Cuman emang kalau di pesantren tuh yang waktu itu gue sering sama anak timur ya. Nah, waktu itu tuh emang apa ya? Mungkin karena lingkungan pas di pesantren itu 90% semuanya dari pribumi kan. Warga lokal lah. Warga lokal gitu, warga lokal Jawa kan. Iya. Nah, sisanya 10%, jangankan 10%. 5% aja gitu. Anak timur kan. Jadi ya mungkin mau nggak mau harus akrab gitu. Iya. Terus ada gak sih penyesalan pas lu masuk pesantren? Kayak aduh, gua ngapain pesantren sih, gua mau ikut abang gua, atau enggak ngapain sih gua pesantren, gua pengennya akademi bola gitu dari kecil, dari dini. Awalnya sih gue pernah mikir kayak gitu. Bukan nyesel ya, bukan penyesalan, gue cuman pernah mikir kayak gue tuh pengen gitu masuk kayak SSB, akademi bola. Gue pengen berproses lah gitu. Soalnya apa ya, pas SMP tuh gue kadang labil gue. Kenapa tuh? Kadang ketika misalnya gue udah ngikutin kemauan orang tua gue nih, kemauan orang tua gue apa gue ikutin. Tapi kadang tiba-tiba juga ada kayak di pikiran gue tuh yang tiba-tiba muncul aja. Gue tuh seharusnya akademi bola, gue harus ikut akademi bola, gue harus latihan bola gitu. Terus kadang kayak gitu labil kan gue. Jadi cuman itu aja sih, muncul kayak gitu-gitu doang. Nah, nggak ada penyesalan. Pas lu masuk pesantren, ya kan? Hobi lu tersalurkan nggak? Hobi gua? Iya. Alhamdulillah tersalurkan sih. Tersalurkan? Iya. Sebagai contoh? Sebagai contoh ya, lu kan tahu sendiri dulu. Yang belum tahu nih, dia, kalau di angkatan gua, ya bukan di angkatan gua aja sih, buat apa sih? Pondok pesantren. Iya. Nah, buat pondok pesantren itu dia andalan. Kalau yang nggak percaya, lu pernah ikut apa sih? Apa? Liga Santri ya? Iya, Liga Santri. Liga Santri. Kalau nggak liga-liga yang di lingkup pesantren lah. Nah, ini andalannya. Kagak. Ya sekalinya gua juga cantengan baik nih gua. Nah, kan lu pesantren nih. Hal-hal prestasi apa sih yang lu udah pernah dapet? Atau emang gua nggak ada prestasi tapi gua suka jadi ini,
favorit orang-orang. Kalau misalnya jadi lu main bola, gue jadi favoritnya. Kalau yang lainnya pada main bola, mereka butuh lu atau gimana? Prestasi ya. Iya, salah satu aja. Kalau emang ada, wah. Kalau prestasi di pondok aja ya itu iya, kan. Nggak usah di luar. Nggak usah di luar. Iya. Kalau di pondok tuh paling kita kan dulu kalau futsal nih kan lebih banyak ini ya. Kayak turnamen antar pondok gitu, bukan antar pondok sih, antar asrama ya. Iya. Jadi ya masih bukan anak antara asrama, ada antara anak asrama. Ya, ada juga antar angkatan. Nah, paling kalau prestasi yang mencakup apa ya? Cuman lingkup pesantren doang nih, futsal gitu. Kan kita juga dulu ini kan bareng futsalnya. Iya. Paling cuman gua nggak kayak lu sering dipanggil, sering ini. Gua cuman kalau mau main ayo, kalau enggak ya udah. ya, Tai. Enggak gitu juga. Kalau prestasi tuh kalau masalah yang itu prestasi Ya. paling kalau ada pertandingan lah atau enggak turnamen gitu yang dibikin sama apa sih biasanya namanya ya? OSIS Ya lah OSIS, kalau di luar namanya OSIS. Ya, OSIS. Kalau di pesantren namanya itu. Ya. Nah, yang dibikin sama mereka itu antar angkatan kan biasanya. Ya. Nah, biasanya tuh angkatan gua sama Albari itu biasanya tuh kalau nggak kita runner up ya paling ini ya ketiga Ya. gitu. Soalnya Itu mah kelas berapa ya? Kelas 2. Ya. Iya, Kalau soalnya ini kelas 8 lah hitungannya. Ya. soalnya lawannya juga enggak yang kayak Bukan, per SMP gitu, iya, antara ada SMP anak SMA-nya ada juga, anak SMA iya. juga. Jadi ya bahasanya waktu itu masih bocil-bocil lah. Kaget gak sih lu? Awal-awal masuk pesantren lu kayak dipaksa buat mandiri, dipaksa buat ya lu apa-apa sendiri. Sebagai dalam artian dalam latar belakang lu kan lu bukan orang-orang yang ini. Yang emang harus hidup sendiri ya kan? Iya. Nah, gimana? Ya emang lah orang gua nggak pernah apa ya. Gua lulus SD. Mikirnya gini aja nih. Gua lulus SD terus gua langsung pisah gitu dari orang tua. Nah, iya. Gue langsung harus hidup sendiri, mandiri, walaupun emang ada mentor-mentor kan, Ya, ustadz pasti ada. gitu. Cuman ya anak nih namanya anak ya. Iya kan. Pasti Apalagi jauh dari orang tua pasti. Bungsu ya? Iya. Pasti kalau misalnya jauh dari orang tua kan pasti mikirnya, aduh, nggak biasa banget gitu. Antar ini gimana ya kan? Iya, maksudnya kalau yang anaknya pikirin gitu. Heeh. Aduh, ini gimana sih, kangen gitu kan sama orang tua, nggak pengen jauh kayak gini gitu. Ya. Tapi ya walaupun gua kaget kayak gitu, tapi gue tahu gitu. Gue akhirnya sadar, gue jauh dari orang tua itu ya tujuannya bukan gua sayang santai-santai, yang main-main, bukan. Tapi gue kan menuntut ilmu gitu. Jadi ya mau nggak mau gue harus nerima itu, gue harus jalanin itu, gue harus terbiasa dengan hal itu. Itu sih. Terus ada nih satu cerita yang menarik banget. Kok bisa abang lu datang ke pondok pesantren? Kok bisa? Itu kayak asal kalian tahu atau teman-teman semua tahu ya. Itu satu pesantren yang tadinya belajar, yang tadinya pengen sholat, yang tadinya pengen nyuci, tadinya pengen main bola, abangnya datang, nggak ada itu semua kegiatan. Plong, semua pada nyamperin nama abangnya itu. Gue juga heran, kok bisa dia datang mau gitu? Nggak, butuh klarifikasi kan dari dia nih. Emang lu, aku punya abang, gue mau sombong ah. Bukan masalah itu. Gitu, gitu. Iya kan, gue mau nanya gitu, dulu. Cok. Nih ya, gue punya abang, gue mau sombong ah ke yang lain-lain nih. Kalau gue tuh punya sesuatu gitu yang spesial. Gini, udah. Atau enggak, emang abang lu pengen nyusul lu gitu, pengen nyamperin lu. Ya jadi emang apa ya, jadi waktu itu kan gue jarang tuh dijungkin sama dia kan. Soalnya ya mungkin terbatasi oleh latihan, terus dia sering main juga, tanding gitu. Jadi waktu itu tuh gue juga sebenarnya gue nggak minta buat datang gitu. Maksudnya kalau yang biasa ngejengukin gue di pesantren kan biasa apa sih namanya? Kalau di pesantren bahasanya
Mudip ya. Mudif. Dimudipin ya. Iya. Nah, Yang kalau belum tahu dulu- nih kalau di Mudif tuh ibaratkan kita dijenguk sama keluarga gitu kan. Iya. Nah, itu ide. Nah, gue kan biasanya lo tau sendiri kalau misalnya gue dimudipin kan pasti sama bapak gue, emak gue kan pastinya. Tapi pas itu tuh gue nggak Sombong, minta ke mau dia. sombong gitu. Enggak. Enggak. Ya terus Gue kayak dia niaya. enggak dong. Ya, terus Kagak. Maksudnya tuh gue nggak minta. Nah tiba-tiba emak gue ngabarin gue. Ya. Katanya emak gue pengen ngejengukin gue. Cuman datangnya bareng sama abang gue. Nah gue juga bingung. Biasanya dia latihan gitu kan, gak ada waktu. ya. Sibuk. Tahu-taunya tuh dia baru pulang dari Dulu dari ini apa sih namanya? Timnas yang waktu itu AFF 2016. Oh ya 16. 16 18 sih. 18 yang abang lu masih main. Iya. Gua kurang tahu antara 16 18 kali ya. Iya pokoknya yang, rambutnya yang, masih yang kuning final gua sama yang final sama Thailand. Rambutnya kuning apa putih pas itu? Kuning ya? Kuning. Ah. Ya itu mah kayak 2016 deh. 2016 ya. 2016 2018. Nah, itu Ya pokoknya dua itulah. klub abang lu apa itu? Kagak maksudnya timnas. Ya, enggak. Waktu itu tuh. Waktu itu Iya. dalam masih di klub mana abang lu? Waktu itu PSM ya? Apa Persib? Masih di Persib? bentar. 2016 tuh masih Persib. Persib. Ya. Terus gimana kelanjutan ceritanya? 2018 bar. Hah? 2018. Iya, Pak. Ya pokoknya inilah ada di sini ya, dari sini nih. Iya. Di situ. Lanjut next. Pokoknya itu gue dimudipin gara-gara dia baru pulang Ya. dari AFF. Dia timnas terus dia pulang di Jakarta kan. Pulang ke Jakarta terus langsung ke Jaksel. Mau dipin lu? Iya. Terus enggak lu manggil abang lu apa sih? Gua. Iya. Kalau di rumah. Kalau di rumah. Kalau gua manggil abang gua O. Oh itu apa? Oh itu tuh kayak jadi waktu dulu tuh sebenarnya orang-orang pada manggil abang gua tuh bukan O, Oh, jadi Ko kok dulu tuh. Kok Nah. bisa kok? Ya Ko itu tuh kayak apa ya? Kayak abang lah gitu. Kayak orang yang Bahasa? ya Bahasa apa itu? Ternate. Ko itu kayak gimana ya bentar. Gua ini dulu. Ko itu tuh kayak misalnya lu manggil kalau bahasa Sunda nih ya, Mang gitu. Akang. Akang, nah. Terus Akang misalnya Kang Albari gitu. Nah itu ko itu kalau bahasa Ternate-nya mungkin ya. kok jadi O? Nah karena gue waktu kecil gue diajarin manggil kok nggak bisa. Gue manggilnya cuman O dari kecil. Oham gitu ya. Ya. Nah, jangan bahas abang lu dulu. Simpan abang ini apa? Tentang pesantren nih. Buang. Kan lu di pesantren tuh berapa tahun sih? 3. 3 full. Atau emang 2 tahun 2 Lu setengah? nggak 3 full ya? Gue 3 full. Ya udah. Lulus kelas 3 gue cabut. Gue juga lulus kelas 3 cabut. Emang iya? Bukannya lu kelas 2? Gue kelas 2 cabut. Heeh. Kan lanjut sampai kelas 3. Iya, Pak. Kan di Oh iya. Ya ntar operator sensor ya. Nah, next. Yang lu kan nih yang belum tahu ya. Nih gua enggak apa-apa, gua ngobrolin di sini enggak apa-apa. apaan nih? Yang tentang itu Nggak apa-apa ya. apa-apa. Kan itu klarifikasi ya kan. Yang belum tahu nih, ntar kita kasih beritanya. Salah satu pondok pesantren di Jakarta Selatan itu pernah terbakar gitu. Dan salah satunya diakibatkan karena main api ya kan. Ada santri itu main api. Bukan masalah mencari pelakunya atau enggak mencari siapa yang bakar. Tapi kita mau tahu kronologi kejadiannya ya kan. Pasti orang-orang di sini atau teman-teman di sini kan belum pada tahu nih kronologi kejadiannya itu kayak apa sih. Kok bisa salah satu pondok pesantren di Jakarta Selatan itu kebakar. Nah, salah satunya ini yang sebagai saksi sekaligus
ada di kejadian langsung ya kan. Ya Julpan Jamrun silakan untuk di kebakaran ya. ya. Pondok pesantren. Ya udah, api Jadi nyala. kok gitu doang? Kan dia sebagai ini ya, yang orang yang langsung di kejadian, sebagai hitungannya sebagai saksi atau enggak, apa sih namanya kalau itu? Saksi apa? Yang ada di TKP gitu. Kalau misalnya polisi kan orang-orang yang ada di TKP tuh, tempat kejadian perkara. Nah, lu kan ada di situ. Tempat kejadian Perkara. pemadam. Pembakaran kan? Iya. Tempat kejadian pembakaran. Iya. Next. Gimana kalau mungkin orang-orang pada awam nih, kok bisa kejadian gitu? Boleh kasih tahu gak sih kronologi? Kronologinya tuh jadi waktu itu tuh lagi ujian. Ya. Ujian H-3 perpulangan ya kan? Iya, ujian lisan. Oh ya. Ujian lisan ya. Nggak tahu H-3 perpulangan, kalau nggak seminggu kali ya? Amin seminggu atau amin 3 pokoknya, pokoknya kita pengen pulang. Ya. Pokoknya pengen berpulangan. Nah, waktu itu kan lagi ujian nih. Lagi ujian lisan kan. Ujian apaan ya waktu itu kan? Ujian lisannya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jepang, Ya, banyak. Mesir. Nggak ada Jepang. Nggak ada. Nggak ada. Ya pokoknya itulah. Nah, tapi ujiannya tuh sebulan. Iya, sebulan. Ya, Gila. yang belum tahu nih. Ujian lisan doang kita sebulan nih ya. 1 bulan kalau ujian. Stres orang. Iya. Jujur. Nah, emang bener sih stres gue. Nah, terus kan lagi ujian lisan. Nah, posisinya tuh ujian lisannya tuh pagi sampai siang. Nah, siangnya tuh kan santri-santri pada balik kan dari kelas. Ya. Istirahat lah gitu kan, habis sholat zuhur Apa istirahat. sih hitungannya kalau istirahat itu? Hitungannya apaan? Isoma ya? Istirahat, Iya, sholat, isoma, makan. istirahat, sholat, Makan. iya makan. Iya. Masa malas? Enggak dong. Istirahat, sholat, malas nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Udah istirahat, sholat, habis sholat makan. Mm. Lanjut. Lanjut. Nah, terus tidur kan. Nah, Ya. habis sholat zuhur nih tidur nih orang-orang. Kan orang-orang santri-santri. Santri-santri Nah, semua. kamar waktu itu kamar gua tuh 301, lu kamar 302 kan? Iya, sebelah lu. Sebelah kamar gua. Heeh. Waktu itu anak-anak tuh mungkin capek kan, otaknya gitu. Jadi pada tidur. Jadi kamar gua waktu itu gede. Bahkan bukan satu kamar. Satu pondok pesantren itu sepi kan? Karena waktu Iya, istirahat. waktu itu istirahat. Iya. Pada tidur semua. Ya, gitu. ada yang tidur, ada yang makan. Ya. Ya. Ada yang kabur. Ada yang salto. Enggak ada. Enggak ada. Lanjut. Terus kamar gua kan gede ya. Ya. Kan kamar gua itu tuh baru direnovasi juga kan, kamarnya dulu tuh rusak. Ya. Nggak tahu rusak nggak tahu apa, cuman masih lagi direnovasi kan. Ya udah beres direnovasinya tuh. Di renovasi apanya tuh gitu. Gentengnya. Kayak temboknya Ya, kali. temboknya. Ya, dicat ulang. Kalau enggak apa sih? Buat santri baru ya kan. Soalnya Terus- pengen perpulangan nih. Gantian. Nah, terus jadi sekamar tuh ada 30 orang ya, Bar ya. Nah. Ada 30 orang dan yang Kurang lebih lah. kurang Enggak, lebih yang kurang lebih. ada yang 30, ada yang 29, 29, 28, 99. Itu kebanyakan, Bok. Jadi nih kagak kelar-kelar nih. Nah, kan. lu yang bener. Lu bercanda mulu. Lanjut. Nah, terus pokoknya yang tidur tuh semua di kamar gua tuh tidur kecuali 4 orang yang bangun. Seingat gua tuh 4 orang apa 3 orang gitu. Itu empat-empatnya yang ada di TKP atau 4-4-nya ada mereka TKP. nggak tahu? Iya. Mereka nggak tahu apa. Mereka nggak ada di TKP. Ada. Ah, ya. Nah, 4 orang nih ya. Jadi ceritanya tuh gini. Temen gua bertiga. Jadi kita tuh waktu itu tuh nggak tidur. Temen gua yang satu ini nih, dia punya korek. Nah, gua nggak tahu korek itu dari mana. Kalau feeling gua ya, kalau menurut gua, kan kamar gua tuh baru direnovasi. Nah, yang kuli bangunan yang renovasi kamar gua itu Ya. ada kali seminggu di situ. Jadi dia Buat ngerapihin ya kan? kagak dia ini benerin apa sih jendela Iya, buat ngerapin sama buat santri ada baru ya yang ada lanjutnya. lantai yang
udah kebuka gitu. Ya. Nah, menurut gua itu koreknya si tukang itu yang ketinggalan. Ya. Tapi gua nggak tahu pasti itu punya si temen gua itu atau santri atau enggak. Iya. Ya. Cuman ya kan di pesantren juga kan ada razia lemari kan. Pasti dong. Jadi Hamin satu kejadian kebakaran tuh kan ini razia. razia lemari kan. Iya, Ya razia jadi lemari. gua jadi gua nggak mikir kalau itu tuh punya dia gitu. Ya. Nah, awalnya tuh dia kan ngebakar kasur nih. Hmm. Ngebakar kasur. Terus jadi gini, buat ini kalian yang belum tahu, di pesantren itu ada yang namanya ngebakar kasur, tapi bukan yang ngebakar semuanya langsung kebakar satu kasur, bukan. Jadi ada yang ngebakar di bawah kasur, ada juga yang ngebakar di samping-samping kasur gitu buat ngilangin bakot. Nah, kegunaan bakar kasur nih. Iya. Biasa tuh kan ini kasur ya, hitungannya kasur lah ini, ya kan? Iya. Di sini nih yang belum tahu di sini sama di sebelah sini tuh biasa banyak, kalau yang nggak tahu bakot nih, Iya, kutu kasur. Nah, itu kalau mereka nggak kita bersihin atau nggak kita hilangin ya, itu dia bakal berkembang biak terus. Nah, bahayanya dia tuh nanti menyebabkan gatal-gatal, udah gatal-gatal, kalau nggak ada penyakit yang namanya skabies. Penyakit zombie. Nah, Zombie. Jangan Sampai zombie. hitam-hitam segini nih. wah itu serem banget dong. Tapi gua kagak dapet sih. Sama sih. Nah, lanjut. Itu makanya kita kegunaan biasanya bakar sedikit ya kan? Iya, di sedikit sini nih. doang. Biasa kita bakar di sini, di sebelah sini. Buat apa? Tapi Buat tapi emang apa ya, terjamin. buat ngilangin, iya, Iya, buat ngilangin. terjamin. Itu Kalau misalnya dibakar kayak gitu hilang ya, udah. itu udah fix ampuh. Fix ampuh. Cuman Fix bau bakar. Cuman kasurnya penyok. Iya. Ya, tapi fix itu kan. Mau gimana, namanya anak pesantren pasti kan kita kegiatan nih dari pagi kan sampai siang. Masa tidur juga kita keganggu? Kan nggak mungkin juga kan. Makanya ya lakuin itu. Iya, pas temen gua lagi bakar-bakar kasurnya dia kan. Iya. Nah, pas lagi bakar-bakar kasurnya dia tuh, gua juga nggak tidur waktu itu. Karena apa? Gua nggak tidur karena apa? Karena gua mikirin ujian. Gua nggak bisa nih ujiannya. Hitungannya lu belajar lah gitu kan. Iya, hitungannya gua belajar terus sambil stres gitulah pokoknya. Nah, gue bilang ke dia, ke temen gue, gue minjem korengnya juga dong, kasur gue banyak bakot nih, gue ngilangin bakot. Itu dia udah megang, posisinya udah megang korek apa lu baru pengen nyari korek? Dia udah megang. Oh, udah megang. Dia udah megang, terus gue pinjem. Lu tahu nggak itu dari mana? Ya feeling gue kan tadi itu. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya kosi koreknya. Iya. Gue belum tahu. Belum tahu. Sekarang. Soalnya gue nggak nanya juga ke orangnya. Kesel kali. Hah? Kesel. Dikit. Saeutik. Ya, lanjut. Nah, terus gue minjem, pokoknya gue bakar-bakar dulu kasur gue kan, samping-sampingnya. Nah, udah itu gue udah bakar. Nah, ada tuh di kamar gua Ya. si kasurnya tuh numpuk. Kenapa nggak numpuk? Kenapa ada ranjang tapi si kasurnya nggak diranjang? Nah, karena jelasin Bar. Ya, ini yang belum tahu nih ya. Kita tuh biasa kalau di pondok kita nih ya, nggak tahu pondok yang lain juga kan, semua pondok beda-beda. Kita dikasih sedia ranjang sama kasur. Nah, kebanyakan memang kalau santri baru tuh kebanyakan tidur di ranjang kan, karena belum tahu apa-apa. Karena di kamar dia yang lama tuh dingin, ya kan? Beda sama kamar santri yang lama. Yang ibaratkan udah masuk kelas 2, kelas 3, kelas 4 lah, ya kan? Nah, itu kita tuh udah disediain ranjang sama kasur. Rata-rata anak-anak pondok pesantren kita tuh nggak ada yang tidur di ranjang. Karena apa? Gerah. Ada banyak faktor-faktornya kalau disebutin juga. Salah satunya nih kipas yang maruk sendiri, ya kan? Ada salah satunya itu juga. Ada juga yang apa? Nyuci baju nih. Naruhnya di bawah. Naruh di kamar. Iya, udah naruh di kamar. Naruhnya di bawah ranjang. Nah, udah gitu di bawah lampu. Wih. Itu kalau nggak di depan jendela itu kan gimana nggak gerah ya kan? Kita tidur. Nah, alternatif yang lainnya ya udah taruh kasur di bawah. Tidur semua di bawah. Nah, kalau masalah beresin ya gitu tadi, ditumpuk aja gitu, dipojokin. Di pojok tembok kan ditumpuk banyak. Nah, pas posisi lu ngebakar nih, itu posisi kasurnya lagi ditumpuk kan? Cuman lagi dipojokin apa emang ada orang yang tidur gitu di atasnya? Kagak lah. Kan ditumpuk nempel atas nih. Nah,
kagak ada orang tidur. Jadi siang kan panas nih. Nah, bocah-bocah tuh pada tidur di lantai, pada ngampar. Tapi pakai bantal. Ya. Pada tidur aja udah kayak gitu. Di lantai ya, kalau siang tuh kan panas banget tuh. Iya, siang Biasanya panas nggak pakai kasur, ini malah brutal. Udah brutal parah ini mah. Langsung pakai kasur. Langsung ulti. Kalau yang ada bantal pakai bantal, langsung tidur kemper tuh. Kalau nggak ada ya paling dibokong, palanya dibokong orang, kalau nggak jadi kaki orang lah. Kayak. Lanjut. Jadi flashback ya. Kangen gak lu? Masa pesantren? Kangen sih tapi kagak mau masuk. Kalau gue juga sama. Iya. Gue kangen ini doang acara-acaranya. Iya. Kegiatannya, seru ya? skip lah kayaknya. Iya. Gue skip lah. Terus waktu itu gua pas kasurnya lagi ditumpuk tuh. Iya. Nah, gua pengen ini kan, pengen ngebakar kasur yang lain juga buat ngilangin bakut-bakutnya kan, gabut nih. Yang lain pada tidur, masa lagi tidur gua yakin ngomong kan nggak mungkin. Bangun. Talot. Nah, waktu itu ya ini bercanda mulu bareng. Lanjut. Kapan beres ya? Nah, kasur lagi numpuk nih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas lah pokoknya. Nah, gue tuh Lu lihat perkiraan berapa kasur tuh? Gue lihat ada kali 12 kasur. 12. Tapi nggak sampai mentok ke Iya, ini. soalnya kan ada yang bekas dibakar tuh udah penyok tuh, jadi kecil-kecil ya kan. Iya. Nah, gue ngebakar terus gue matiin kan, gue ngebakar, biarin si apinya jalan dulu ke samping-samping. Gue matiin. Nah, ada sekali tuh pas gue lagi pengen ngebakar itu si kasurnya. Pas gue bakar, gue lupa matiin. Gue nggak tahu itu emang gue ceroboh sih kayaknya. Gue lupa. Posisi lu, gua mau nanya nih sebelumnya. Posisi lu ngebakar tuh lu sendiri? Kagak berempat. Berempat? Iya. Nah. Tapi ada yang keluar masuk. Iya. Ada dari yang lu tau sendiri lah kalau misalnya siang gimana, kalau misalnya yang gabut. Iya. Lu kalau misalnya gabut juga pasti keluar masuk kamar yang lain kan? Nah, gua posisi tuh di bawah, gua di kantin. Di bawah di kantin. Kebakaran. Oh, iya, iya. gua posisi di kantin kan. Di jajan ya? Iya. Nah, udah tuh, gua ngebakar tapi setelah itu nggak sama sekali gua matiin. Jadi Gua keluar kan, gabut, gua jalan sepanjang. lu kira itu api bakal asrama. mati sendiri gitu? Iya, soalnya ada orang juga di Iya. samping gua. Pasti tahu gitu kan? Pasti tahu, soalnya dia juga lagi ngebakar kan. Gua kira udah ini bakal dimatiin sama dia. Soalnya nggak ada CCTV juga kan, nggak ada yang jadi saksi. Nggak ada. Nah, terus pas gua balik nih, gua lagi keluar masuk ke kamar yang lain, gua lagi main ke kamar yang lain, gua lihat keadaan, gua balik, kamar udah hitam, kebul hitam asap. Iya parah, itu seisi pondok pesantren itu kan pada panik itu, pada pademin ya. Nah, yang kan lu berempat nih sama lu, jadi bertiga kan dia. 3 orang ini kemana? Nah, itu dia bareng sampai sekarang. Jadi kan gini nih. Pas gua balik itu si asap hitamnya udah kebul. Gua lihat bocah-bocah yang tadi pada tidur di kamar tuh udah pada nggak ada. Udah pada lari keluar semua. Ya itu kan posisi udah ngebul. Sebelum ngebul tuh sebelum ngebul kalau menurut feeling gua ya. Soalnya gua nggak di langsung kamar itu tuh. Tapi yang nyalain api kan gua kan. Iya. Nah, gua mikirnya itu api gua kah yang tadi gua bakar terus jadi kebakaran, atau api gua yang tadi udah dipademin terus temen gua yang 3-an tadi tuh ngebakar kasur yang lain lagi terus tiba-tiba nggak tahu kenapa jadi kebakaran. Gua nggak tahu, jadi pokoknya yang gua tahu tuh gua ngebakar, gua lupa matiin. Itu yang lu ingat? Iya, itu yang gua tahu. Nah, 3 orang yang tadi nih yang gue bilang itu dia kemana? Pas lu bakar nih? Ada di situ. Kok bisa? Maksudnya ada nih. Mereka ada di kamar. Tapi gimana ya? Keluar masuk gitu. Keluar masuk kamar, misalnya keluar masuk dari kamar gue 301. Namanya orang gabut ya kan? Iya. Keluar masuk lagi kamar yang lain, masuk lagi. Pokoknya gabut lah. Nggak tahu nyari apaan. Tuh. Nah, untungnya gue di situ amannya karena nggak ada korban jiwa. Lu aman gitu, kayak ya ampun untung ada korban jiwa gitu. Iya kan, mending kamar yang kebakar daripada orang yang kebakar. Iya. Terus gue bisa penjara, cu. Iyalah. Iya. Terus nah, akhirnya setelah kejadian itu kan lu masih di pondok tuh kan? Iya. Nah, itu nggak tahu H-3 seminggu perpulangan.
Itu lemari-lemari sama semuanya sama jendela semuanya, ubin lantai semuanya. Itu habis bar. Ludes bar, habis semuanya. Lu sampai kerasa kan panasnya? Panas. Kan gua kamar sebelah. Kamar sebelah kan lu Iya. kerasa kan panasnya? Dinding gua panas. Nah, itu dia. Itu kan gimana ya, kamarnya gede nih. Hancur semua, iya. Ludes Sampai hancur. ranjang kan? Sampai ranjang. Ranjang juga udah hancur. Meleleh, nggak ada sisa. Ada yang sisa yang belum full kebakar. Iya. Nah, Terus tadi yang lu bilang tuh, kan ini kan H-3 ya. Otomatis tuh yang di luar pulau kan pasti semua udah punya tiket ya kan. Tiket pesawat kah, travel kah, bus lah ya kan. Tuh pasti kan semua udah punya tuh ya kan. Nah, itu hancur semua. Ludes semua ya kan. iya. Nah, lu gimana? Lu kan ngebayang itu. Kayak lu kan posisi juga udah punya tiket kan. Jadi ludes gitu. Lu butuh nambah uang lagi, nambah ini lagi, pemasukan lagi. Iya, gue waktu itu mikir apa ya? Gue mikir kayak gini nih. Kasihan juga orang tua gue, lebih kasihan lagi teman-teman gue gitu. Maksudnya mereka gimana ya? Mereka udah ujian, terus ada juga yang udah persiapan buat pulang. Terus tiba-tiba semuanya kebakar. Gitu. Gua di situ pas itu kan gua yang jadi cerita yang pas nemu pelakunya nih. Gue ceritain pas nemu pelakunya. Nah, ya, kan pelakunya belum ketemu nih pas itu. Pas itu. Masih Dikumpulin di lapangan. masih tuduh-tuduhan, sangka-sangkaan ya kan. Masih pokoknya semuanya santri-santri itu dikumpulin di ini kan, di lapangan. Nah, waktu itu ada juga pimpinan. Gue udah mikir, wah gue penjara nih. Kayaknya gue mikir kayak gitu. Nah, akhirnya udah itu kan ajan asar tuh. Lagi pada dikumpulin di lapangan, tiba-tiba ajan asar. Nah, semua santri-santri itu disuruh sholat. Maaf nih gue potong nih. Iya. Itu tuh kejadian tuh sekitaran 30 menit ya sebelum asar. Iya. Ya. 30 menit sebelum asar. Abis asar tuh kita ada belajar apa sih kalau ujian tuh? Iya, pokoknya belajar lah, Belajar nggak boleh masuk ke asrama. Iya. Belajar. Pokoknya belajar di masjid di mana kek. Nah, terus yang santri-santri yang lain tuh pada disuruh sholat, terkecuali kamar 301. Santri-santri nggak boleh sholat. Bukan nggak boleh sholat, ditahan terus dikumpulin di kelas. Iya. Nah, itu lo tahu kelas berapa? Di tempat kelas berapa? Waktu itu kalau tuh lu inget. Tempat kelas 2 SMA kayaknya. Iya. Kelas 2 SMA, antara 2 SMA sama 1 SMA. Waktu itu gua dikumpulin di situ. Wah, pokoknya parah. Gua dikumpulin sama bagian keamanan banyak, terus ustadz juga banyak. Terus ditanyain satu-satu kan. Siapa yang ngebakar gini-gini. Awalnya tuh masih pada ya gimana sih, panik kan. Iya, panik. Belum pada ngejawab. Nah, tiba-tiba temen gua yang ada banyak faktor. Salah satu ada banyak faktor. Salah satu panik. Iya. Yang kedua gugup gitu kan. Terus yang ketiga tuh kaget dia. Iya. Kok jadi kita semua yang dipanggil. Kalau digabung kan jadinya apa tuh? Lanjut. Nah, akhirnya tuh ini temen gua nih yang tadi bertiga tambah gua 4. Ya. Yang satu itu dia bilang ke gua sama yang 2 orang lagi, dia bilang, "Udah ayo. Maju aja ke depan gitu." Ngaku aja gitu. Ya udah gua maju berempat, terus ditanyain satu-satu kan. Nah, penjelasan apa sih? Penjelasan dari ketiga temen gua nih. Itu mereka tuh kayak gimana ya? Penjelasannya tuh kayak penjelasan mereka tuh menjelaskan kalau bukan mereka yang pelakunya, bukan mereka yang bakar. Iya. Gitu. Dan gua ngejelasin kayak tadi yang pas gua ngeceritain dari awal. Yang gua ngebakar, gua keluar, gua lupa matiin, terus gua balik lagi udah kebakar kan. Nah, gua ngejelasin kayak gitu, dan akhirnya penjelasan gua itu dianggap kayak gua tuh pelakunya gitu. Lu jadi tersangka gitu. Ya, terus orang-orang juga, teman-teman gua juga udah pada bilang itu lu yang ngelakuin. yang ngelakuin tuh gua. Iya. Karena emang pas lu ngebakar tuh gue liat lu nangis ya kan? Iya. Di pojokan. Gua nangis, takut gua. Terus Gua nggak ada pikiran lain selain itu. Selain apa ya? Kecewa. Yang gua pikirin apa coba? Gua takut di penjara, Cok. Sumpah. Terus Lu bayangin nih.
masa dari api yang gue bakar sekecil itu, terus gue lihat, wah gila kobaran api gede banget. Terus pemadam api sampai 10 kan, nyambung pipa gitu buat iya. mademin api. Iya, terus. Nah, akhirnya gue ngaku tuh. Nah dari situ gue dipanggil sama bagian keamanan, lu tahu kan yang dulu kan. Ya. Wah, gue ditarik gue dari sini. Salam dulu dong sama Halo kak. Nah, gue dipanggil sama kak sini. Ini lo ikut kamar keamanan, gue kira mau digebukin bar sumpah. Biasanya kan kalau kayak gitu kan, parah anjing. Gue dipanggil di kamar, terus gue diberdiriin tuh. Keamanan semuanya berdiri ngadep ke gue. Wah, gue udah siap-siap nih. Satu tendangan gue ke dada, gue tahan langsung. Terus Gue tahu-taunya bukan digebukin. Tahu-taunya gue dibilang kayak gini. Udah lu sekarang nggak usah kemana-mana, nggak usah keluar dulu. Lu kalau mau mandi, lu mandi di sini. Kalau lu mau emang di kamar keamanan ada kamar mandi? di kamar keamanan, di belakangnya ada kamar mandi. Iya. Yang ini yang apa sih? Asrama apaan sih namanya? Asrama yang khusus kelas 5 sama kelas 6. Iya tahu. Gue lupa pokoknya itulah ya kan? Iya, yang depan Nusantara. Nah, bukan kamar keamanan itu sebenarnya. Itu kan kamar bagian keamanan yang di bawah Nusantara. Nah, itu tuh kayak gimana ya? Kayak tempat ngumpulnya gitu. Tempat ngumpul yang keamanan gitu di situ. Tapi kamar. Jadi sama siapa gitu waktu itu, siapa sih ketua keamanan itu yang ganteng? Enggak tahu gua. Ada gua sempet nguji dia ganteng. Ya pokoknya dialah. Ganteng kayak gitu. Iya. Nah, dia bilang ke gue kayak gini. Udah lu jangan kemana-mana, lu kalau mau mandi di belakang, lu kalau mau makan ntar diambilin, lu kalau mau sholat di sini aja. Lu nggak boleh keluar dulu, takutnya ada apa-apa sama lu. Soalnya sekarang sikonnya pokoknya lagi nggak tenang nih. Ya itu kan emosi pasti. Ya orang-orang emosi sama menggebu-gebu gue ya nih. kan. Jadi santri-santri semua pada emosi sama gue nih. Pastilah. Apalagi yang kamar gue semua kan. Apalagi salah satunya kamar lu nih. Iya. Pasti itu semua. Nah jadi gue ke bagian keamanan tuh takut. Ntar gue diapa-apain kan. Kenapa-napa lah hitungannya. Gue lagi jalan tiba-tiba pisau dari belakang set gitu. Enggak gitu dong. Kagak bisa aja gitu. Ya udah. Itu kalau udah puncaknya baru. Iya. Ya lanjut. Kafirawan kita. Ya, akhirnya udah tuh. Gue ditahan berapa hari ya? 3 hari. 3 hari. Kayaknya itu hamin 3 perpulangan deh bar. Iya sih kayaknya hamin 3 juga. Setahu gue juga. Pokoknya hamin 3, mau hamin 3, hamin seminggu kayak pokoknya gue ditahan 3 hari. Gue ditahan 3 hari. Akhirnya Ustadz yang mentorin gue selama gue kelas 2 ya. Itu tuh mereka nelfon ke orang tua gue. Gue juga ngomong sama orang tua gue di telepon. Wah, bener-bener kacau. Enggak. Lu jelasin ke orang tua lu gimana? Gue jelasin. Ya pokoknya gue jelasin kayak biasanya, kayak gue jelasin ke lu gitu. Panjang lagi ntar kalau misalnya gue jelasin, kayak sama aja. Enggak apa-apa, coba lu. Gue mau tahu reaksi orang tua lu gimana. Pas gue jelasin yang sama, terus tiba-tiba orang tua gue bilang kayak gini. Pokoknya gue sempet dimaki-maki lah. Orang tua gue bilang orang tua gue ngirim gue ke Jakarta tuh bukan buat ngelakuin hal-hal kayak gitu, aneh-aneh gitu. Terus kenapa harus gue lakuin gitu? Gue jelasin gini, gue nggak sengaja gini. Menurut gue kalau misalnya, gue nggak ngomong di telepon sama orang tua gue, terus gue ngomong langsung kayak gini. Nih bayangin air nih bar, set, guplak gitu, sumpah. Terus? Gue bakal digituin sih kayaknya. Soalnya gue paling takut tuh sama bapak gue bar. Sama bapak gue, sumpah gue takut banget. Waktu itu gue bilangnya ke mama. Nah udah kejadian gitu, reaksi orang tua lu apa? Karena udah ngata-ngatain lu lah, udah ini gimana? Ya langsung kecewa kah gimana? Ya kecewa, sempet kecewa. Lu gimana sih kalau orang tua udah kecewa banget kan pasti udah kayak nggak pengen peduli lagi sama orang tua, mana? Iya. Nah, tapi waktu itu orang tua gue dateng. Setelah gue nelfon hari ini, besoknya dateng, kan? Ya walaupun se-emosi-emosinya, sekesel-keselnya orang tua ke anaknya juga, pasti bakal
ya anak kan bakal lulu juga gitu. Terus akhirnya orang tua gue dateng ngurusin apa masalah gue. Udah gue nggak tahu gimana ngurusinnya, orang tua gue ngomong sama pimpinan pesantren atau ngomong sama siapa, pokoknya masalahnya kelar dan gue dapet hukuman. Hukumannya itu apa? Jadi di pesantren nih, di pesantren itu ada hukuman. Kita kan sama-sama pesantren ya kan ada orang awam nih yang nggak tahu yang gue jelasin nih. Jadi di pesantren itu ada yang namanya isrop 6 bulan. Isrop 6 bulan tuh dipindahin ke cabang 6 bulan. Jadi sebelumnya pesantren gua Malbari tuh punya 18 cabang. Nah, kalau misalnya gua nih, gua ngelakuin salah, gua ngapain, gua kabur, potongan nilai buruk gitu. Nah, iya, gua pokoknya gua ngelakuin macem-macem lah di pesantren. Yang udah nggak tertangani. Kalau masih tertangani paling ya botak ya kan. Cepak. Gua tuh bakal kena hukuman yang dipindahin ke cabang pesantren gua. Yang dimana cabang itu tuh berada di pelosok-pelosok dunia sana. Ya, beginilah. Ibarat kan kayak lu dari kota nih, tiba-tiba lu disuruh pesantren di pelosok gitu, maksudnya di desa-desa. Nah, kayak gitu ibaratkannya. Yang bener-bener nggak ada habisnya. Ya kan? Kehidupan. Lah, kan lu masih bisa hidup. Iya, nggak ada habisnya. Bener. Nah, udah lu dipindahin, kita flashback dulu deh sebelum lu dipindahin ya kan. Pas orang tua lu datang ketemu lu tuh, lu gimana reaksi orang tua sama lu tuh? Awalnya tuh orang tua gue nggak ini dulu, nggak ngomong sama gue. Jadi gimana? Gue didiemin. Gue didiemin, gue nggak tahu harus gimana. Pokoknya gue minta maaf gini-gini, sampai gue sujud ke orang tua gue. Pokoknya gue udah minta maaf banget. Akhirnya beberapa hari kemudian baru orang tua gue ngomong sama gue. Pokoknya gue dibilangin gini, pokoknya kalau udah, gue masih ingat dari dulu sampai sekarang. Orang tua gue selalu bilang kalau lakuin hal lah sesuai hati, gitu. Kalau misalnya hati kita nggak nerima, misalnya gue lakuin hal sesuatu nih, gue mau ngapain, misalnya gue mau latihan nih, terus misalnya gue mau pertandingan kan, terus menurut gue hati gue kayak nggak enak nih, kayak enak buat ikut pertandingan ini, nah mending jangan. Nah, itu quotes of the day ya, dari seorang Julpan Jamrun. Jadi lakuin sesuatu, lakuinlah dengan hati. Nah, lanjut. Pas ini, setelah orang tua lu ngobrol sama lu nih, lu ngomong apa ke orang tua lu? Masih mau lanjut pesantren kah atau emang? Ya, gue masih mau buat selesain pesantren dulu. Tapi konsekuensinya ya gue harus terima. Tahwil tuh dipindahin ke cabang selamanya ya kan? Selamanya. Jadi nggak bakal pindah-pindah, nggak bakal balik-balik lagi. Udah di cabang aja terus, di pelosok aja terus gitu. Terus? Nah udah gue pindah kelas 3 awal ya. Kelas 3 awal gue pindah ke Serang, Banten. Pokoknya itu tuh deket Anyer. I know. Jauh ya? Anyer rumah temen gua, ada namanya Bejo namanya. Ya itu temen gua. Lu kan kenal. Raup. Enggak, Samsudin. Enggak, waktu itu emang gue jauh banget sumpah. Perjalanan ke sana tuh jauh banget. Iya, tahu gua. Dan untungnya tuh pas gua pindah ke sana, welcome enggak? Orang-orang sana welcome enggak? Welcome banget gitu. Gue datang langsung Julpan Jamrun. Nggak mungkin ya. Gue datang, gue sempet kayak gimana sih orang baru kenal. Barang ini nggak sih? Tahwil bareng ini nggak sih? Yang isrop sama pendidikan yang di bawah rata-rata. Kagak. Nggak, lu sendiri ya? Kayak lu bareng deh. Bareng sama apaan? Sama yang isrop sama yang nilai di bawah. Iya ada kan? Yang lain yang dari pusat ada. Ada kan? Ada. Ya. Terus kan gue jadiin babu-babu semua aja. Jadiin babu-babu nih kata Julpan Jamrun. Kagak. Bukan kata gua ya. Kagak. Lanjut. Nah, udah jadi pas gue datang tuh, ya kan gimana sih orang belum kenal kan? Iya. Orang belum kenal, akhirnya gue nggak ngomong dulu, nggak kenalan dulu. Nah, pas ada satu temen gue yang dia tuh anak futsal. Yeah.
Nah, dia nanya ke gua main futsal nggak gitu. Akhirnya gara-gara futsal gua sama dia kenal. Jadi berteman gitu. Iya, namanya Napis. Nah, Napis. Nah, dia tuh pokoknya dia ngajakin gua futsal setiap sore. Gua makin akrab sama dia, terus dari dia gua akrab ke yang lain. dikenalin gitu. Iya, dikenalin sama dia, gua akrab ke yang lain. Akhirnya yang bikin apa ya? Gua tuh mikirnya gini nih. Ah, udahlah, gua udah ditahwil dari pusat, gua udah dipindahin, gua harus baik-baik lagi, harus berubah jadi lebih baik. Gua harus harus ngebalikin nama baik gua juga gitu. Iya. Di cabang gitu gue bilang. Nah, akhirnya gue ya udah gue ikutin aja alurnya gitu. Gue jalanin sholat, sekolah, latihan futsal, latihan. Kalau misalnya ada turnamen gue selalu ikut. Nah, ngomongin masalah tahwil nih. Kan lu dipindahin ke pondok pesantren ya kan? Nah, ini gak sih perbedaannya kerasa gak sih Kerasa sih, dari fasilitas parah. teman? Temen nggak? Fasilitas sih paling. Fasilitas. Menurut lu, kalau lu di flashback ya, lu dapet di kejadian kebakaran nih. Lu misalnya kita hitung waktu mundur lah. Lu udah berpikiran sekarang nih, punya otak yang sekarang. Apakah itu api bakal membesar atau emang itu api bakal nggak bakal ada kejadian kebakaran? Ibaratkan lu mundur ke masa lalu, lu udah tahu, udah punya otak nih. Api itu bakal nggak ada sih. Iya. Lu apain? Api itu bakal nggak ada soalnya apa ya? Waktu itu tuh Lu nggak berpikiran sekarang kan? iya. Nah iya emang. Kalau misalnya gue pakai pikiran gue yang sekarang nih, Iya. gue nggak bakal lakuin hal itu. Pasti semua orang pasti kayak gitu kan. Iya. Ngapain gua ngelakuin ini? Kalau lu misalnya kelas misalnya lu kelas 1, lu A jawabannya. A terus. Lu udah kelas 12 lu ngerasa ini salah ternyata. Iya. Pasti lu jawabnya B ya kan? Sama aja kayak hal yang lu tadi bilang. Masalah yang kebakaran tadi nih, kita lanjut ya. Abang lu tahu nggak? Abang gue tahu, semuanya tahu. Satu warga Jaksel juga tahu kali. Terus gimana? Ya udah, sama aja kayak orang. Abang gue tuh nggak terlalu ini sih. Kalau misalnya gue ada masalah atau apa, abang gue nggak terlalu apa ya, turun tangan gitu. Paling ya ngenasehatin gue gitu. Cuman selagi ada orang tua gue ya, abang gue ya udah orang tua gue dulu aja gitu. Dua-duanya tahu. Dua-duanya tahu. Nih yang belum tahu ya, abangnya dia boleh dong kasih tahu dulu ke kamera. Lu ya punya abang 2 gitu kan, mereka tuh nggak tahu nih. Pasti orang nanya abangnya siapa sih. Nah, lu boleh jelasin. Jadi abang gue tuh ada 2. Yang abang gue yang pertama itu Julham Jamrun, terus yang kedua Zulfin Jamrun. Adik kandung? Apa? Lu adik kandung? Iya. Oh, bener. Gue telepon dulu. Nah, kita udahlah hilangin masa itu ya. Lu udah klarifikasi. Dan lu mau ngomong apa? Setelah kejadian ini kan lu belum sempat tuh ngomong ke teman-teman kita nih. Lu mau ngomong apa ke dia? Gua buat dari gue ya, buat teman-teman gue yang waktu itu apa ya? Mengalami peristiwa itu bareng gitu sama gue. Gue mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya sampai sekarang, dari waktu itu sampai sekarang kalian belum bisa ya, mungkin belum bisa menerima atau move on. Ya belum bisa ini, masih mikirin hal itu dan mungkin masih kesel. Tuh gue mohon maaf sebesar-besarnya. Itu hal itu semua atas kecerobohan gue minta maaf banget. Bohong. Gue minta maaf coy, ini gue serius. Gue minta maaf banget sumpah. Udah ya. Ini clear, lu udah klarifikasi juga kan masalah ini. Nah, ngomongin tadi abang lu nih. Lu emang cuma dikasih nasihat tuh, apa emang lu langsung ketemu sama abang lu juga minta maaf ke abang lu? Kagak langsung ketemu langsung. Kagak. Nah, gue mau nanya nih kan, langsung ini ya masalah selanjutnya. Kan dulu kan abang lu Julpin nih.
dua-dua itu kan dulu terkenal tuh yang namanya ya main bola mah dia udah jagonya ya kan. Dulu abang lu di Persib ya, Julpin di Borneo. Bener kan? Bener bukan? Iya. Pengamat sepak bola. Bener kan? Nah, yang gua tahu tuh Julpin udah nggak tahu kemana duluan nih, ya kan? Nah, lu sebagai kakak adik kandung kan, saksi perjalanannya Ovin ya, OIP. Ya bisa Ovin juga. Nah, itu mereka tuh ngapain sih, kemana gitu, abang lu nih? Yang kedua. Iya, apa yang dicari sih sama abang lu yang Julpin? Sampai dia nggak muncul lagi. Ya, sekarang udah gantung sepatu kan? Iya. Ya. Cuman saya bukan gantung sepatu sih. Apa? Masih main masih. Cuman nggak di liga profesional ya kan? Ya, tapi belum di liga profesional lagi. Ya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Apa tujuan dari abang lo gitu? Jadi apa ya? Ya walaupun gua adiknya, tapi yang gua tahu nih ya. Yang gua tahu tuh, jadi kan dia udah nikah. Nih gua nggak tahu jelasin kemana. Jadi dia nikah. Pas dia di umur berapa gitu, 34, 35. Nah, setelah nikah, pokoknya abang gue yang kedua tuh mutusin buat nggak main bola dulu. Gue nggak tahu kenapa. Dia nggak main bola, terus dia kerja. Tapi ya nggak tahu ya, gue nggak tahu rencana dia sekarang. Tapi yang pasti mungkin dia bakal balik ke liga profesional lagi sih kayaknya. Buat sekarang ini. Nah, kita tunggu ya aksi-aksi Bang Julpin lagi di liga profesional ya kan. Nah, udah ngebahas Bang Julpin, Bang Julham. Lu sebagai saksi, sebagai orang yang lihat langsung nih. Dulu abang lu top skor kan? Iya. Nah, gua tahu pasti masa jaya-jayanya abang lu nih, lu juga pasti adalah rasa sombong dikit kan punya abang kayak gini. Kagak. Pasti ada. Lu dari tadi udah sombong mulu, Bar. Nggak mungkin. Kagak, maksudnya bangga lah. Bangga kan? Nah, pas top skor ini nih, posisi lu umur berapa? Kameramen nanti yang kata sombong tadi di ini ya. Nih dari tadi dia bilang gue sombong mulu nih. Terus apa? Apaan? Kan tadi abang lu top skor nih. Ya. Itu lu posisi umur berapa sih? Lu udah tau sepak bola belum? Bentar. Itu 2015 ya? Gua kurang tahu yang top skor 2015, Cok. Itu liganya masih liga apa? Jarum. Kagak, itu kan Piala Presiden. Ya apa? Bukan Liga 1. Halo Jokowi. Liga 1 apa Piala Presiden? Piala Presiden. Ya udah. 2021. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Kurang 7. Berapa tuh? 18 kurang 7. Berapa? 9. 11. Lu mikir dari mana? Umur lu 11 tahun. Ya. Udah ngerti bola? Udah paham? Gue SMP apa nih? SMP umur 13. SD cowok itu. SD kelas 6. SD kelas 6. Iya. Iyalah udah ini. Udah paham. Udah mimpi bahasa juga paling. Enggak. Lu ngerasain gak sih pas kakak lu jadi top skor nih? Lu ngerasain gak? Gue ngerasain apa? Bangganya. Salah satu faktornya tuh apa yang lu rasain? Ya karena gimana ya, dia kan juara nih. Ya. Juara. Nah itu tuh impian dia. Impian dia main di Persib tuh impian dia. Dan tercapai kan, dia main di Persib dan dia berhasil juga bawa Persib juara. Jadi langganan timnas kan abang lu? Dari striker apa sayap sih? Striker kan? Dia sekarang striker juga bisa, sayap juga bisa kayak. Ya. Pas itu wah keren deh abang lu. Sampai akhirnya beres di PSM ya? Buat sekarang ini. Sekarang. Buat sekarang nih. Bukan. Di liga profesionalnya beres di mana tuh? Di AHA ya? Beresnya di AHA. AHA kan? Tapi sekarang juga ini dia lagi masih ke profesional. Masih main. Klub apa? Sekarang. Ya, sensor aja. Ngomongnya pelan. Kagak. Maksudnya udah welcome juga, Bar. Welcome. Iya. Di jersey warna apa? Jersey warna biru. Warna biru. Jawa Timur. Persela Lamongan. Udah welcome memang. Iya.
Next masalah ini bola kan. Iya. Pas lu tahu nih, abang lu masuk timnas kan. Nah, orang tuanya lu gimana sih orang tua lu? Bangga banget kan atau? Ya bangga. Pernah nonton bareng sama keluarga lu? Nontonin abang lu pas main timnas? Oh pernah. Pernah. Gimana tuh rasanya? Ya gue apa ya? Lu kayak bangga yang bener-bener bangga banget nih. Terus tiba-tiba merinding. Iya. Pernah gak? Nah itu yang gue rasain. Gue ngerasain kayak, aduh. Jadi kayak jadi motivasi tersendiri gitu buat gue. Tapi lu malah nggak pengen. Nggak pengen apa? Jadi lu malah masuk pesantren. Kan kemauan orang tua gue, Cok. Lu mau nggak? Ya gue waktu itu kan nggak mikir buat kedepannya gitu. Gue sebenarnya gue nggak mikir buat seharusnya gue nggak gini nih, gue nggak masuk pesantren, gue nggak mikir kayak gitu. Seharusnya gue main bola nih, nah gue nggak mikir kayak gitu. Gue yang penting udah gue ikutin lulus orang dulu tua. dah ya kan? Ya gue ikutin kemauan orang tua gue dulu, biar nggak jadi anak durhaka ya kan? Kayak. Ya udah, lanjut yang ini. Lu pengen jadi pemain sepak bola. Seandainya kita flashback lagi, lu punya waktu buat ngulur waktu lagi ke masa lalu. Lu ditawarin masuk pesantren. Gue penemu jam waktu nih. Ya, lu dimasukin pesantren. Nah, lu udah punya pikiran dari sekarang, lu ada pilihan dua, pesantren sama akademi bola. Kagak sih, gue gak pesantren dulu. Why? Karena apa ya? Gue selalu inget kata apapun yang keluar dari mulut orang tua gue. Salah satu contohnya. Gue mau main bola, gue mau jadi apapun, mau jadi apapun itu, yang penting satu, gue harus punya ada dasar agama. Tapi lu jarang sholat. Gue sholat terus, lu nggak tahu aja kalau gue sholat. Ya udah, kan lu suka bola nih, kebetulan juga lu sama tuh hobi sama abang lu kan. Nah gue pernah lihat tuh lu dilatih kan sama abang lu. Iya. Di pantai. Ini yang belum tahu nanti kita kasih videonya lah. Gak usah. Gak usah. Kenapa? Ya gak usah. Bagus dong. Bagus apanya? Yang lu dilatih sama abang lu. Gimana perasaan lu dilatih sama abang lu? Ya. Keras banget kan memang? Iya keras. Keras. Gua ngerasain keras banget. Gua latihan sama dia gimana ya? Sebenarnya gue pengen gitu dilatih sama dia gitu. Biar apa ya? Gue mikirnya kalau misalnya dilatih sama dia pasti kayak bisa langsung, gitu. Kayak langsung dilatih sama coach. Bukan coach. Kan dia punya apa ya? Punya basic yang bener-bener itu dilakukan sama dia kan di lapangan. Jadi kalau misal dilatih sama dia, ya gue udah bisa nerapin gitu lah. Gue berharap gue bisa nerapin apa yang dia ngasih gitu. Terus sesuai yang apa yang dilakuin di lapangan gitu. Terbukti gak? Terbukti gak pas lu main? Ya kan yang melihat orang lain. Ya. Tapi lu nih yang belum tahu ya. Ini semua orang belum tahu kan, semua orang yang di sini orang-orang baru lah, teman-teman kita. Lu udah masuk klub belum sih? Kalau sekarang akademi atau klub? Akademi dulu. Akademi apa? Akademi Persib. Bener emang akademi Persib dia masuk? Akademi Persib Cimahi. Ada 2. Ada akademi Persib yang di Bandung dan cabangnya juga ada di Cimahi. Banyak juga cabangnya, ada di Tasik, ada di Skotlandia, Liberia, Lebanon. Enggak ada. Ya. Terus lu suka bola kan? Lu udah pengen masuk klub lah sekarang. Ya kan? Maksudnya lu lah akademi kan? Target lu apa buat kedepannya? Apa ya nih? Target apa nih? Target misalnya lu pengen nih sekarang jadi pemain bola nih misalnya. Iya. Target kedepannya apa? Kalau buat gue nih, gue selalu ikutin kemauan orang tua gue dulu. Kata emak gue, malu bilang jangan, malu bilang iya. Kagak. Emak gue bilang kayak gini, gue kuliah sambil latihan, sambil main bola. Kalau sih misalnya ada peluang buat masuk ke klub ini atau peluang gue buat berproses ke depannya, ya udah, gue jalanin gitu. Dan target gue sih apa ya? Gue nggak ya bener sih kata orang, kita harus masang target yang tinggi kan. Yang pokoknya yang tinggi, bermimpilah sampai setinggi satelit.
Ya langit lah. Langit lah. Lanjut. Nah itu, jadi gue harus apa ya, gue punya target. Cuman target gue tuh harus pelan-pelan bar, Nah, step by step lah. berproses step by step. Jadi kayak set set, nggak boleh gitu-gitu. Hal yang memotivasi diri lu sampai sekarang itu siapa dan sosoknya siapa? Apa hal-hal yang memotivasi diri lu Sekarang untuk sekarang? memotivasi. Sampai sekarang. Memotivasi Iya. Sampai sekarang nih. abang gua. Awang lu aja. Tapi hal positifnya. Hal yang negatifnya ada emang. Hal negatifnya. Hal negatifnya sih, kalau menurut gua tergantung siapa orang yang melihat, memandang, menilai. Kayak gue sebagai orang awam gue nggak tahu nih hal negatif dari abang lu. Kagak, apaan sih lu pasti tahu. Nggak tahu. Nah, dan sampai sekarang kan tuh lagi banyak di TikTok tuh atau di sosial media kan. Abang lu main di salah satu liga dan itu abang lu tuh dihujat, ya kan? Dimaki-maki lah ibarat kan. Itu gimana sih perasaan lu sebagai adik? Lu boleh dong ngasih tahu ke media kayak lu janganlah begitu kan. Kagak sih, maksudnya kagak ada perasaan gua yang bakal lu jangan kayak gitu, enggak. Maksudnya ya kalau misalnya dia kayak gitu, terus ada yang ngehujat dia, perasaan gua nih sebagai adik, ya udah gua kembali lagi ke abang gua gitu. Gua kembali lagi ke abang gua, tapi ya gue sebagai adik ya gue serahin dulu lah ke orang tua gue. Ya. Gue juga ya gue nggak mungkin juga bar gue ngebilangin ke abang gue gitu, abang gue harus gini kan. Tapi kalau buat netizen yang suka ngatain abang lu mau ngomong apa? Ya nggak sih, seharusnya kalau menurut gue punya pola pikir yang besar lah gitu. Ya pola pikir gue nih ya, pola pikir gue yang paling kecil dewasa. Sebaiknya buat netizen sebaiknya harus melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi dalam lapangan. Apa ya, mungkin kejadian yang udah terjadi itu mungkin bukan karena apa ya, kemauan abang gua sendiri gitu, tapi emang karena faktor keadaannya kan, karena faktor ya keadaannya, terus tensi yang ada di dalam lapangan kan mungkin gitu ya. Pemain sekelas Ronaldo, Messi aja bisa emosi kalau gitu, di dalam lapangan gitu. Nah tadi nih ngebahas soal bola ya kan. Ada gak sih line up favorit lu yang lu suka? Line up favorit? Ya terserah, mau liga luar atau liga Indo, mau lu bebas. Dari kagak, jangan mau gua, harus dari lu nya. Lu mau pengen yang Indo apa yang luar? Indo deh. Indo. Dari kiper ya. Kiper gua Kurnia Mega. Stopper dua stopper itu gue milih siapa ya, Bang Hamka Hamza sama apa ya, Fahrudin yang sekarang nih. Iya. Sayap kanan RB. Back sayap kanan gue milih Asnawi. Enggak. Siapa? Back sayap kanan gue milih Zulkifli Syukur. Pemain ini ya? Dulu di mana? Borneo. Dulu di Barito. PSM. Oh ya PSM. Sayap kirinya LB. Sayap kirinya gue milih kiri. Iya. Arhan. Pratama Arhan. Iya. Dua ini petarung tengah.
2 ya. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Aduh, bingung nih gua. Mark Locke. Buat yang sekarang ini ya. Ya. Mark Locke sama Sen Patinama. enggak. Siapa? Mark Locke sama William Pluim. Pluim. Ya. Main PSM. Ya. Ini IMF-nya. Gelandang menyerang. Gelandang serang. Gelandang serang menurut gua bagusnya Ruben Sanadi. enggak. Siapa? Witan sih kayaknya. Witan. Lu taruh Witan di tengah. Ya. Sayap kanannya nih berarti. Sayap kanan. Iya, RWF-nya. Sayap kanannya Egi. Sayap kirinya RWF. ya, Julham. Julham Jamrun. Striker. Ya, striker. Julpan. Enggak lah. Jangan dong. Siapa? Strikernya gua ambil dari dulu sampai sekarang nih kan pemainnya. Iya. Christian Gonzalez. Eloko. Ya. Sebelum jadi ini udah line up dari Julpan Jamrun. Sebelum kita melakukan penutup, ada gak sih saran dan pesan atau motivasi buat orang-orang yang lu pengen sampein? Saran, Nah, kesan, pesan, dan motivasi. Mungkin pesan dan kesan aja ya. Kalau kesan dan pesan tuh mungkin hidup hanyalah sekali. Berarti hidupnya lah ya berarti. Motivasi lu buat Motivasi. orang-orang lain. Motivasi. Iya. Selalulah melihat ke depan dan jangan melihat ke belakang. Kenapa? Karena masa depan ada di depan. Dan di belakang hanyalah masa lalu. Ya, jadi sekian dari podcast hari ini, siang ini. Semoga Julpan dilancarkan ya kan. Lu kegiatan apapun lu dilancarkan. Amin. Kegiatan ya yang manusiawi lah. Amin. Jadi sekian dari saya. Goodbye.